Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Universitas Asik juga ya. Ya, di sini kita akan membahas tentang pengenalan umum pemrograman berbasis objek ya. Dan di sini ya pemrograman berbasis objek ya sebagai pendahuluan ini adalah salah satu paradigma dalam pemrograman ya. Ya, jadi ini ibaratkan kalau misalnya kalian belum mempelajari bahasa pemrograman ya atau mempelajari tentang pemrograman aja deh. Dan nanti kan udah mengenal yang basic-basic. Nah, ini ada sesuatu yang memang lebih rinci lagi atau yang hal yang lain lah dari yang kalian pelajari secara basic ya, yaitu pemrograman berbasis objek ya di sini. Oke, di sini sebenarnya untuk materinya nanti kita akan membahas tentang pengertian ya. Pengertian tentang paradigma pemrograman berbasis objek ini, kemudian alasan dan tujuan ketika kita menggunakan pemrograman berbasis objek ini, kemudian prinsip-prinsip yang ada, dan juga kelebihan dan kekurangan ketika kita menggunakan pemrograman berbasis objek begini. Ya, oke, mari kita langsung masuk ke pengertiannya. Oke, pengertiannya. Pemrograman berbasis objek ini atau dalam bahasa Inggrisnya adalah OOP ya, singkatan bahasa Inggrisnya. OOP adalah singkatan dari Object Oriented Programming. Metode pemrograman yang satu ini sangat berorientasi pada objek. Dalam bahasa Indonesia, ya padanan istilah untuk OOP adalah PBO ya, pemrograman berbasis objek, berorientasi objek atau berbasis objek. Jadi pada intinya pun tentang objek ya. Ya, gitu. OOP juga dapat didefinisikan sebagai paradigma pemrograman yang mengandalkan konsep kelas dan objek. Paradigma ini digunakan untuk menyusun program perangkat lunak menjadi potongan-potongan kode cetak biru yang sederhana dan dapat digunakan kembali atau kelas-kelas kode. Kelas-kelas ini nantinya digunakan untuk membuat objek individual dalam pemrograman. Penggunaan kelas dalam pemrograman OOP ini dapat menentukan atribut apa yang akan dimiliki oleh instance objek seperti warna dan sebagainya. Secara umum, OOP menjadi lebih ringkas karena pengembang bisa lebih fokus melakukan manipulasi terhadap objek daripada logik atau fungsi. Oke, ini adalah pemrograman berbasis objek ya, yang intinya pun fokus dalam objek. Dan ini pokoknya akan dibungkus dalam kelas-kelas ya, gitu. Nah, ini kalau misalnya OOP ini ada counterpartnya atau kayak bisa dibilang bayangannya ya, atau bisa dibilang ya sisi lainnya lah, bukan sisi lain dari sisi lain dari paradigma ya. Kayak bisa dibilang kayak antonimnya ya. Jadi ada berbasis objek dan juga struktural. Struktural ini adalah pemrograman yang memang sering ditemui oleh beberapa pemula ya, yang dalam mendalami pemrograman. Yang struktural itu pada intinya pun berbasis pada logik dan fungsi. Berbeda dengan OP atau pemrograman berbasis objek ini. Intinya adalah tentang objek dan tentang kelas. Ya. Jadi PBO kalau misalnya kalian ingin mencari kata kuncinya untuk pemrograman berorientasi objek ini intinya dia memakai kelas. Dan untuk yang struktural yang kalian sering temui itu adalah intinya ya dia runtut lah, dia nggak ada kelas. Jadi bisa dibilang ya kalau misalnya PBO atau pemrograman berorientasi objek itu kelasnya itu lebih dari satu. Kalau misalnya untuk struktural pun kayaknya cuma satu doang ya. Kurang lebih begitu. Oke, jadi begitulah pengertiannya. Selanjutnya, alasan dan tujuan untuk menggunakan pemrograman berbasis objek ini, ya. Jadi setiap programmer harus bisa meminimalisir program dan membuatnya agar bisa tertata secara rapi. Selain itu, agar bisa mempercepat pembuatan aplikasi dengan membuat program secara prosedural, masalahnya jika programnya semakin besar atau semakin kompleks, maka itu semua akan membuat kode yang dibuat menjadi sulit untuk di-maintenance atau ya dikembangkan lagi lah bisa dibilang atau dipelihara begitu. Tujuan Object Oriented Programming atau OOP ini adalah untuk dapat memudahkan pengembang suatu program aplikasi. Dengan OOP ini memiliki berbagai variabel dan fungsi yang dikemas dalam objek dan kelas. Keduanya dapat saling berinteraksi untuk membentuk sebuah programnya. Jadi gitu. Juga karena kita jadi karena ini ngomong-ngomong soal prosedural ya, kita pemrograman yang prosedural atau yang terstruktur ya.
Jadi itu adalah salah satu counterpart dari pemrograman berbasis objek ya. Ini karena menggunakan teknik prosedural atau pemrograman yang terstruktur, ini sangat identik dengan menggabungkan semua kode yang ada. Semisal ketika membuat program yang lebih besar seperti kayak Gojek gitu ya. Dengan teknik prosedural, maka kesulitannya ini memodifikasi kode program tersebut. Jadi kalau misal prosedural itu kita bakal apa ya, untuk kode-kodenya itu bakal banyak banget. Jadi tidak terbungkus. Jadi semisal ada suatu instruksi yang di bawahnya itu sama gitu loh. Dideklarasikan di atas dan kemudian nanti dideklarasikan ulang lagi di bawah. Nah, itu jadi dengan OOP ini kita menghindari hal yang begitu ya. Jadi bisa dibilang hal-hal yang memang sebenarnya instruksinya sama. Dan juga misal ada suatu kesamaan lah. Ya, jadi dengan OOP ini atau pemrograman berbasis objek ini langsung kita bungkus lah hal-hal yang sama itu. Ya, jadi intinya dengan OOP ini kita bisa meringkas lah sesuatu yang sama. Itulah alasan tujuan kita menggunakan pemrograman berbasis objek. Oke, selanjutnya itu adalah tentang prinsipnya ya. Oke, prinsipnya. Nah, dalam OOP atau pemrograman berorientasi objek ini terdapat 4 prinsip yang menjadi dasar dalam penggunaannya, seperti encapsulation, abstraction, inheritance, dan juga polymorphism. Pertama, kita akan masuk ke encapsulation. Nah, encapsulation. Nah, encapsulation adalah pengapsulan atau encapsulation. Ini adalah suatu konsep yang terkait dengan pengikatan data ataupun metode berbeda yang disatukan atau dikapsulkan menjadi satu unit data tertentu. Artinya, berbagai objek yang terdapat di dalam kelas tersebut bisa berdiri sendiri tanpa adanya pengaruh lain. Encapsulation akan bisa memudahkan pembacaan kode. Hal ini terjadi karena informasi yang disajikan tidak harus dibaca secara detail dan sudah menjadi satu kesatuan. Proses enkapsulasi ini akan membantu memudahkan penggunaan suatu objek dari satu kelas karena tidak harus mengetahui segala hal secara lebih detail. Dan juga dengan enkapsulasi ini, pada intinya kita dapat menemukan enkapsulasi itu bisa semisal kita dalam pemrograman Java ya. Pokoknya ada semisal kayak modifier atau nama lainnya lah. Biasanya tuh di belakang atau di mananya function ya, function ataupun class gitu. Jadi ada nama tambahannya. Seperti contoh di dalam Java itu ada public, ada private, dan juga ada protected ya. Begitu juga mungkin di bahasa pemrograman lain ada begitu. Jadi encapsulation ini itu pengkapsulan dengan apa? Dengan nama ya. Biasanya itu dengan nama. Jadi itulah untuk encapsulation. Mari kita lanjut ke yang selanjutnya. Oke, abstraction. Abstraction ini atau abstraksi ya, merupakan perpanjangan tangan enkapsulasi. Abstraksi merupakan proses pemilihan data dari kumpulan yang lebih besar untuk menunjukkan hanya detail relevan saja yang bisa menjadi objek. Oke, keuntungan abstraksi adalah pengembangan bisa menerapkan informasi yang sama dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya dengan atau tanpa modifikasi. Ya, ya sebagai permisalan nih untuk abstraksi ya. Ini sebagai permisalan ketika membuat aplikasi kencan daring ya, kencan online seperti Tantan segala macam ya. Maka kemungkinan besar sebagai pengembang kita wajib mengumpulkan semua informasi yang tentang pengguna aplikasi tersebut ya, seperti orang-orang yang menggunakan kencan daring tersebut ya, aplikasi tersebut ya. Sini. Nah, hal ini meliputi data-data yang akan dikumpulkan atau informasi yang akan dikumpulkan ini meliputi identitas, nomor kontak, makanan, favorit, hobi, dan lain sebagainya. Jumlah data ini tentu saja amat banyak dan tidak semuanya diperlukan untuk membuat sebuah aplikasi kencan daring. Untuk memilih informasi mana yang relevan dengan aplikasi tersebut, maka dilakukan proses pengambilan dan pemilihan informasi pengguna dari sebuah perkumpulan besar data pengguna tadi. Proses penyaringan ini yang kemudian disebut dengan abstraksi. Jadi intinya kalau misalnya menggunakan atau dalam prinsip abstraksi itu kita intinya ngambil data ya, ngambil data. Misalnya ini ada data yang mengambil data yang relevan ya, yang dimana kita nanti data tersebut akan dicari sesuai dengan detailnya ya, kurang lebih begitu untuk abstraksi. Jadi seperti permisalan yang sudah disebutkan sebelumnya. Oke, selanjutnya setelah abstraksi ini adalah ini inheritance. Inheritance itu dalam bahasa Indonesianya adalah pewarisannya. Inheritance di dalam konsep OOP atau ini adalah kemampuan dalam membentuk kelas baru yang mempunyai fungsi turunan ataupun mirip seperti fungsi yang sebelumnya sudah ada. Konsep ini menggunakan sistem hierarki ataupun bertingkat.
Artinya semakin jauh subclass atau turunannya, maka akan sedikit juga kemiripan fungsi di dalamnya. Jadi di sini sebenarnya apa sih untuk inheritance ini? Kita bisa langsung membayangkan atau kita langsung merujuk kepada satu permisalannya ya. Nah, ini untuk inheritance ini dimisalkan ya dari seorang anak ya. Kita langsung tentang anak karena ini tentang pewarisan. Ini anak dan juga seorang generasi sebelumnya ini memang masuk akal juga ya. Di sini hal ini bisa dimisalkan dari seorang anak mewarisi sifat-sifat orang tuanya ya. Inheritance merupakan prinsip object oriented programming yang dapat digunakan kembali sebagai keuntungan utama dari sebuah objek. Dalam bahasa pemrograman Java ini misalnya dikenal sebagai jenis inheritance seperti tunggal, ganda, hierarkis, hibrida, dan bertingkat ya. Jadi di inheritance ini pada intinya adalah kayak mewariskan ya. Semisal ada satu objek punya beberapa sifat, kita ingin kita punya objek baru, kita daripada kita buat salah satu sifat-sifat yang udah ada, lebih baik kita langsung pakai pewarisan sehingga kita nggak harus melakukan apa ya kayak mengulangi lagi lah mengulangi sesuatu karena sebelumnya sudah ada. Kurang lebih begitu untuk inheritance ya. Selanjutnya adalah polymorphism. Nah, polymorphism itu pada dasarnya adalah kemampuan suatu pesan ataupun data untuk bisa diproses lebih dari satu bentuk lainnya. Salah satu karakteristik utama dari OOP adalah ketersediaan polymorphism. Tanpa adanya hal ini, maka suatu pemrograman tidak bisa disebut dengan OOP. Jadi bisa dibilang polymorphism ini cukup penting ya untuk pemrograman berbasis objek atau OOP ya. Polymorphism sendiri adalah suatu konsep yang mana suatu objek yang berbeda-beda bisa diakses dengan melalui interface atau antarmuka yang serupa. Itu ya polymorphismnya. Nah, ini untuk mempermudah, contohnya begini. Ketika kita mempunyai fungsi agar bisa menghitung luas suatu benda ya atau suatu bidang, uh, sedangkan benda tersebut bisa berbentuk lingkaran, segitiga, dan juga persegi. Ya, jadi berbagai benda ya. Ketiga benda tersebut mempunyai rumus perhitungan yang berbeda. Nah, tentunya hal inilah yang bisa memudahkan kita ya untuk menciptakan suatu perintah yang sama untuk beberapa subclass atau kelas tertentu. Jadi kurang lebih begitu ya untuk polymorphism ya. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke kelebihan dan kekurangannya. Oke, ya, kelebihan dan kekurangan. Kita akan masuk ke kelebihannya terlebih dahulu. Nah, kelebihan dari menggunakan pemrograman berbasis objek atau object oriented ini, ya, OOP ini adalah parallel development, reusable, dan juga scalability. Yang pertama adalah parallel development. Ya, jadi parallel development ini adalah keuntungan ketika kita bekerja sebagai tim ya. Saat bekerja sama dengan tim, setiap programmer bisa membangun kelas-kelasnya sendiri. Dengan begitu, maka komponen yang sudah terbentuk bisa digabungkan kembali menjadi satu kesatuan yang utuh. Tentunya hal tersebut akan menghemat banyak waktu daripada harus membuat kelas satu persatu. Jadi begitulah untuk parallel development. Jadi ini keuntungan kita menggunakan object oriented atau OOP ini saat kita bekerja dengan tim itu lebih enak lah dalam development-nya lah begitu. Oke, selanjutnya keuntungan yang kedua. Oke, reusable. Dengan adanya OOP ya, pengembang dapat menggunakan berbagai kelas yang sebelumnya telah dibuat sehingga hal tersebut akan memudahkan dalam menggunakan project sejenis lainnya. Tentu kelas tersebut dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Untuk reusable, jadi seperti yang disebutkan sebelumnya, daripada kita menggunakan paradigma yang pemrograman terstruktur, itu nanti akan menciptakan hal-hal yang sama lah. Ya, daripada kita menciptakan hal-hal yang sama, lebih baik kita langsung bungkus itu menjadi satu kelas, di mana nanti tinggal kita gunakan kembali lah. Jadi situlah kita dengan adanya OP ini kita lebih enak lah, jadi nggak ada seperti tidak repeat yourself gitu ya. Jadi tinggal menggunakan kembali tanpa menciptakan hal yang baru. Jadi kurang lebih begitu. Oke, disitulah untuk kelebihan terakhir dari menggunakan OOP ini. Selanjutnya kita akan menuju kekurangannya. Kekurangan ketika kita menggunakan belum kekurangan ya. Jadi kita langsung ke scalability. Ini masih kelebihan lagi ya. Di sini kelebihan untuk menggunakan pemrograman berbasis objek yaitu scalability.
Nah, OOP memungkinkan pengembang dapat mengembangkan program dengan menambahkan beberapa fungsi, kelas, dan objek dengan mudah. Prosedur pembuatan kode dalam OOP juga dapat dipelihara dan juga dijaga dengan meningkatkan keamanan pemrograman. Hal ini disebabkan adanya validasi tingkat tinggi saat dilakukan akses terhadap kode prosedur dari OOP ini sendiri. Kurang lebih untuk scalability ya seperti itu. Nah, pada dasarnya tujuan dari prinsip yang ada dalam OOP ini adalah agar bisa membantu memudahkan kebutuhan program yang lebih kompleks atau lebih luas. Hal tersebut bisa dibuat bila ada perkembangan dari program yang sebelumnya sudah ada. Menambahkan beberapa fungsi, objek, dan kelas lainnya agar lebih mudah. Program tersebut juga nantinya bisa tetap berfungsi secara baik. Jadi scalability ini lebih ke pengembangan lagi ya. Jadi pengembangan lebih jadi pengembangan dari kode ya agar lebih lebih besar ya, kurang lebih begitu ya. Ya, jadi dengan adanya menggunakan OP ini kita bisa melakukan scalability juga dan lebih enak gitu. Karena nanti dalam prosedur dalam scalability-nya ini akan dipelihara dan juga dijaga dengan meningkatkan keamanan pemrogramannya. Kurang lebih begitu. Jadi ini ya, ini adalah keuntungan terakhir atau kelebihan terakhir dalam menggunakan pemrograman berbasis objek atau OOP ini ya. Selanjutnya kita akan menuju ke kekurangannya. Oke, kekurangan untuk menggunakan pemrograman berbasis objek ini adalah tidak efisien, membutuhkan manajemen data yang ketat, dan juga kemungkinan duplikasi. Yang pertama, kita akan masuk ke tidak efisien. Nah, bagaimana ini kok bisa kita menggunakan pemrograman berbasis objek tidak efisien? Bisa dikatakan OOP memang kurang efisien karena lebih banyak menggunakan beban pada komputer seperti CPU. Nah, jadi CPU ini akan memakan lebih banyak daya. Hal ini membuat OOP menjadi pilihan yang kurang efisien ketika ada batasan teknis pada perangkat pengembang. Sangat disarankan untuk menggunakan perangkat yang lebih baru saat ingin melakukan kegiatan pengembang lewat metode OOP atau Object Oriented nih. Jadi ini lebih ke perangkat ya, dan juga perangkat lebih ke komputernya sendiri ya, dan perangkat yang dalam pengembangan menggunakan metode OOP ini ya. Oke, jadi tidak efisien ya. Oke, selanjutnya itu adalah membutuhkan manajemen data yang ketat. Dengan OOP ini memerlukan kontrol yang sangat ketat pada berbagai kode di dalamnya. Pasalnya OOP ini akan menampilkan beberapa kode baru bila ada kode yang kurang bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Oke. Dan menggunakan OOP ini membutuhkan manajemen data yang ketat ya. Karena kelebihannya yang scalable secara umum, OOP ini mungkin menyebabkan kondisi kelebihan kapasitas dan lepas kendali. Ya. Hal ini terjadi karena hal ini terjadi ketika kita membuat suatu kode ya dalam jumlah yang besar dan membengkak dan menaikkan biaya overhead pada saat pengembang perangkat lunak, dan dengan hal ini tentunya akan menambah beban dalam perangkat. Jadi kembali lagi ini membutuhkan manajemen data yang ketat, ini hampir sama dengan kekurangan yang sebelumnya yaitu tidak efisien. Jadi intinya adalah bagaimana AOP ini dapat membebani suatu perangkat. Ya, itulah kekurangannya. Kita menuju ke kekurangan terakhir. Kekurangan terakhir adalah kemungkinan duplikasi. Meski dapat diakses dengan tingkat validitas yang tinggi, namun OOP ini rentan terhadap replikasi karena sifatnya yang mudah dirancang, tapi lebih sulit diimplementasikan. Hal ini disebabkan pula oleh kelas modular yang amat fleksibel dalam sebuah aplikasi. Pengembang mungkin bisa menerapkan hal tersebut dalam proyek baru tanpa sengaja dan menyadari bahwa tindakan itu merupakan duplikasi. Ya, kemungkinan duplikasi ya. Terkadang ya memang kita menggunakan kita lari dari pemrograman terstruktur menuju ke pemrograman berbasis objek itu dengan alasan kita agar tidak mengulangi hal yang sama ya, atau menggunakan kode yang sama. Tapi suatu saat nanti kita secara tidak sadar akan melakukan duplikasi. Kita udah mengelompokkan suatu objek nih, mengelompokkan suatu instruksi dengan menjadikannya satu kelas ya. Suatu saat nanti kita akan tiba-tiba melakukan hal yang sama ya, dengan instruksi-instruksi yang sama dan mungkin kelasnya beda gitu. Jadi ya ini ibaratkan hal yang memang tidak bisa dihindari, yaitu kemungkinan duplikasi. Mungkin untuk salah satu solusinya ya cuma kita harus teliti saja sih ya. Untuk kemungkinan duplikasi ini dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, maka pengembang program baru yang sudah ada sebelumnya akan terjadi lebih mudah ya. Ya, tapi hal ini justru akan membuat beragam proyek yang dibuat akan seperti duplikasi. Ya, ya ini kemungkinan duplikasi ini bisa dibilang
suatu kekurangan yang datang dari suatu kelebihan atau suatu kemudahan ya, di mana kita mengembangkan suatu program baru yang sudah ada, ini jadi lebih mudah. Tapi secara tidak sadar ini akan melakukan suatu membuat beragam project ini akan menjadi kayak duplikasi lah. Jadi untuk kemungkinan duplikasi ini mungkin suatu kekurangan yang memang unik ya dari uh, dari sebabnya. Jadi kurang lebih gitu untuk kekurangannya ya. Jadi kita mari kita revisi atau kita membuat kesimpulan sebentar ya. Jadi kita akan pada intinya lah dari setiap materi yang sudah dijelaskan ini apa intinya. Oke, jadi untuk pemrograman berbasis objek ini pada intinya adalah intinya ini berbasis dengan objek ya. Ya, pemrogramannya yang terfokus dalam objek tapi tidak terlalu fokus dalam pengembangan logik dan juga fungsinya. Kemudian alasan dan tujuannya ini adalah otomatis ini adalah hal yang memang ditawar objek oriented atau pemrograman berbasis objek ini menawarkan hal-hal yang lebih mudah daripada pemrograman terstruktur atau pemrograman prosedural. Makanya ini kita menggunakan OP ini ya. Bisa dilihat di slide dalam alasan dan tujuan. Selanjutnya, untuk prinsip-prinsipnya ada banyak ya. Yang sebenarnya ketika kita hendak menggunakan metode pemrograman berbasis objek ini kita harus paham dengan enkapsulasi, abstraction, inheritance dan juga polymorphism. Jadi dengan memahami prinsip-prinsip ini kita sudah kita dapat melihat lah keuntungan-keuntungan dan juga kemudahan-kemudahan ketika menggunakan pemrograman berbasis objek ini. Encapsulation ini intinya kita membungkus dengan suatu nama, ya bisa dibilang begitu, membungkus dengan suatu nama. Ketika kita melihat contohnya, kalian akan melihat bahwa ada nama baru atau kayak ada pembungkusan dengan nama lah, ya. Jadi bisa dicari sekalian. Kemudian untuk abstraction ini intinya kita menggunakan bagaimana kita mencari suatu data yang relevan ya, gitu ya. Jadi perpanjangan dari enkapsulasi intinya. Inheritance ini bagaimana kita mewariskan suatu objek dengan sifat yang ada pada objek sebelumnya. Ya, jadi kita tidak harus bisa dibilang kita tidak harus mengulang ya. Mengulang atau menuliskan suatu sifat-sifat yang baru begitu. Tapi kita tinggal mewariskan saja. Kemudian polymorphism ini bagaimana kita menggunakan bisa dibilang ya suatu kelas yang sama ya. Jadi nanti polymorphism nanti kalian akan melihat lah bagaimana polymorphism ini ada. Jadi kurang lebih begitu. Jadi prinsip-prinsipnya ya. Kemudian untuk kekurangan dan kelebihannya, jadi kita ada beberapa kelebihannya di mana ini kita untung kalau misalnya kita bekerja dalam tim itu untung ya. Kemudian kita punya kode dan kita bisa menggunakannya kembali, dan juga dengan kelebihannya ini ada kelebihannya di mana kita bisa mengembangkan lebih besar lagi program yang kita buat. Tapi kita mempunyai suatu kekurangan. Kekurangannya ini tidak efisien dan juga membutuhkan manajemen data yang ketat, yang dimana yang terbebani adalah perangkat kita. Kemudian dengan kekurangannya ini sebenarnya kekurangan yang terakhir ya kemungkinan duplikasi ini tercipta karena suatu kemudahan ketika kita menciptakan sesuatu yang baru ya, tapi justru nanti akan melakukan suatu hal-hal yang sama. Jadi bisa dibilang begitu ya. Jadi untuk materi pengenalan umum pada pemrograman berbasis objek cukup begitu ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.